Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 kelas G, mata kuliah analisa laporan keuangan, di sini akan mempresentasikan materi mengenai analisa break-even point. Semoga dengan adanya video ini rekan-rekan dapat lebih memahami materi yang akan kami bahas. Terima kasih. Selamat menonton. Berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Nah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Yuli Tamiani dengan NIM 2018-310-229. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisa BEP, di mana analisa BEP merupakan break-even point. Titik peluang pokok adalah keadaan suatu perusahaan atau usaha ketika tidak memperoleh laba dan tidak rugi. Kemudian untuk keperluan analisa tersebut perlu mempelajari kaitannya dengan revenue, cost, dan net profit guna untuk meningkatkan laba suatu usaha. Dengan BEP, maka pebisnis dapat mengambil keputusan yang berkaitan dengan pengurangan atau penambahan harga jual, biaya, dan laba. Selanjutnya yaitu fungsi analisa BEP, di mana mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Mengetahui jumlah penjualan yang harus dicapai untuk memperoleh tingkat keuntungan tertentu sehingga perusahaan dapat mendapatkan laba yang lebih. Selanjutnya yaitu mengetahui seberapa jauh berkurangnya penjualan agar perusahaan tidak mencapai kerugian. Mengetahui bagaimana efek perubahan harga jual, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. Selanjutnya yaitu asumsi untuk hasil analisa yang baik. Yang pertama yaitu perilaku penerimaan dan pengeluaran dilukis dengan akurat dan bersifat linier sepanjang jangkauan bisnis yang relevan. Kedua yaitu biaya dapat dipisah antara biaya tetap dan biaya variabel. Efisien produktivitas tidak berubah, harga jual cenderung mengalami perubahan, biaya-biaya tidak berubah, bauran penjualan cenderung akan konstan. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara persediaan awal dan persediaan akhir. Terima kasih, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yunifrida Prialinda dengan NIM 2018-310-281. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 pendekatan dalam menghitung BEP. Nah, jadi rekan-rekan, dalam menghitung BEP itu ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan persamaan, yang kedua ada pendekatan margin kontribusi, dan yang terakhir ada pendekatan grafik. Nah, yang pertama kan ada pendekatan persamaan. Pendekatan persamaan ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada pendekatan laporan laba rugi, di mana penentuan break even atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasarkan pada persamaan laba sama dengan pendapatan dikurangi beban. Kemudian yang kedua ada pendekatan margin kontribusi. Nah, margin kontribusi ini dapat mengetahui berapa keuntungan dari suatu produk yang berhasil dijual dengan cara mengukur efek dari sales terhadap keuntungan, dan cara menghitungnya pun hampir mirip dengan yang ada di rumus BEP. Hanya saja di BEP itu dihitung per unitnya saja. Nah, yang terakhir ada pendekatan grafik. Break-even point atau titik impas ini digambarkan dengan titik perpontongan antara garis penjualan dengan garis biaya total. Dengan membuat grafik, maka kita akan buat garis lurus, garis X dan garis Y. Di mana dengan sumbu X ini menunjukkan jumlah unit atau output, dan sumbu Y menunjukkan biaya dan permintaan. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai pendekatan persamaan. Nah, bisa dilihat dengan jelas di slide ini. Sudah saya tulis dari rumus, atau di situ kan ada persamaan. Yang persamaan itu menunjukkan Y sama dengan CX min BX min A, di mana bisa dilihat dari keterangan berarti laba sama dengan hasil penjualan min biaya variabel total min biaya tetap total. Nah, untuk menghitung BEP unitnya bisa dirumuskan A per C min B. Jadi rumusnya itu jadi BEP unit itu dapat dicari dengan biaya tetap total dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel persatuan. Kemudian untuk mencari rumus BEP rupiah,
bisa dilihat yaitu A per 1 min BX per CX, di mana jika dilihat dari keterangan berarti biaya tetap total dibagi 1 min biaya variabel total per hasil penjualan. Nah, sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nadia Melinda Asrifani dengan NIM 420. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang income statement yang digunakan untuk pendekatan persamaan dan margin kontribusi. Contohnya, pada penjualan 8.000 unit dengan harga 5.000 didapatkan total harga 40 juta. Harga pokok penjualan terdapat dua biaya, ada biaya tetap dan biaya variabel. Pada bahan langsung dan tenaga kerja langsung, pada biaya tetapnya tidak ada dan biaya variabelnya sebesar 7.200.000 dan 6.800.000. Pada BOP biaya tetapnya 2.500.000, biaya variabelnya 4 juta. Jumlah dari harga pokok penjualan biaya tetap sebesar 2 juta, pada biaya variabel sebesar 18 juta. Selanjutnya ada biaya usaha. Pada biaya penjualan, biaya tetapnya 2.400.000, biaya variabelnya 3.600.000, biaya administrasinya 2.600.000, biaya variabelnya 2.400.000. Jumlahnya sebesar 5 juta pada biaya tetap dan biaya variabelnya sebesar 6 juta. Total biaya dari harga pokok penjualan dan juga biaya usaha pada biaya tetap sebesar 7.500.000 dan biaya variabelnya sebesar 24 juta. Dan dihasilkan laba usaha sebesar 8.500.000. Selanjutnya kita melakukan perhitungan BEP. BEP dalam unit. Yang pertama ada A per C min B, yakni A didapat dari total biaya tetap dibagi dengan harga jual unit dikurangi variabel satuan. Sebesar 7.500.000 dibagi dengan 5.000 dikurangi 24 juta per 8.000 sama dengan 3.750. Pada BEP dalam unit menggunakan rumus A per 1 min BX per CX. A itu total biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi dengan variabel total dibagi dengan hasil penjualan. Sebesar 7.500.000 dibagi 1 dikurangi 24 juta dibagi dengan 40 juta, yakni sebesar 18.750.000. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Jazilatun Nikmah NIM 2018-310423. Di sini saya akan menjelaskan tentang margin kontribusi. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Margin kontribusi ini dapat digunakan atau berkontribusi untuk membayar biaya-biaya tetap dan untuk menghasilkan laba. Margin kontribusi dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama yaitu total revenue dikurangi total variable cost, dan yang kedua yaitu mengurangi harga jual per unit dengan biaya variabel per unit. Selanjutnya yaitu ada BEP unit. BEP unit adalah perhitungan BEP yang dinyatakan dalam bentuk unit atau jumlah penjualan produk. BEP unit ini dapat dihitung dengan cara biaya tetap dibagi margin kontribusi. Kemudian ada BEP rupiah. BEP rupiah yakni perhitungan BEP yang dinyatakan dalam harga penjualan atau rupiah. BEP rupiah dapat dihitung dengan cara biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Aulia Kudratunada. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan BEP, yaitu pendekatan margin kontribusi. Yaitu yang pertama margin kontribusi per unit, yaitu harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, yaitu nominalnya 5.000 dikurangi 3.000 diperoleh 2.000. Lalu yang kedua yaitu break even point unit, yaitu biaya tetap dikurangi margin kontribusi yang senilai 7.500.000 dibagi 2.000 yang diperoleh nilai sebesar 3.750. Lalu yang selanjutnya yaitu rasio
MK atau margin kontribusi, yaitu rumusnya MK per unit dikurangi harga jual per unit, maksud saya dibagi harga jual per unit, yaitu 2000 dibagi 5000 yang diperoleh nominal 0,4. Lalu yang terakhir yaitu break even point rupiah, yaitu biaya tetap dikurangi rasio margin kontribusi, yaitu nominalnya senilai 7.500.000 dibagi 0,4 yang hasilnya 18.750.000. Baik rekan-rekan, demikian adalah video presentasi dari kelompok 5. Semoga dengan adanya video ini rekan-rekan dapat lebih memahami materi yang sedang dibahas dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.